semua, jumpa lagi di channel aku, Laura Moni. Siapa yang tidak menyukai berlian? Perhiasan berharga yang menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Selama berabad-abad, orang-orang telah berjuang mempertaruhkan hidup mereka untuk memiliki perhiasan yang indah dan langka. Beberapa orang menggunakan trik, pencurian, penipuan, dan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkannya. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang perhiasan yang sangat indah. Tapi, benarkah rumornya perhiasan ini membawa malapetaka dan kematian bagi orang yang memilikinya? Ya, setiap perhiasan berharga punya kisah sendiri. Sebelum aku cerita, seperti biasa ya, ayah yang belum subscribe, please subscribe dulu channel aku tungguin. Sudah? Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel ini. Tonton terus kelanjutan videonya. Salah satu permata indah yang paling spektakuler di dunia adalah Hope Diamond. Berlian biru yang indah dengan berat lebih dari 45 karat. Berlian biru terbesar di dunia. Kira-kira ukurannya sebesar kenari. Hope Diamond adalah keajaiban alam yang langka. Tidak berwarna putih, tetapi berwarna biru tua. Berlian ini memiliki keistimewaan karena mengandung unsur kimia boron pada struktur kristalnya dan akan memancarkan warna merah fosfor ketika terkena sinar ultraviolet. Berlian itu diperkirakan bernilai $1/4 miliar atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Namun, banyak orang yang akan berpikir 2 kali untuk membelinya karena dikatakan berlian itu dikutuk. Sekilas tentang Hope Diamond, teman-teman. Berlian ini ditemukan sekitar tahun 1600 digali di tambang koler Golconda di pinggir sungai Kitsna di India Barat Daya. Dan berlian ini awalnya diletakkan di tengah-tengah alis patung Dewi Sinta di kuil. Sampai suatu hari dicabut secara paksa oleh seorang pendeta Hindu yang mencurinya. Hukuman atas tindakan ini adalah kematian yang lambat dan menyakitkan. Lalu entah bagaimana ceritanya, berlian ini berpindah-pindah tangan. Kemudian berlian biru pertama kali dibeli oleh Jean Baptiste Tavernier, seorang tukang perhiasan dan penjelajah pada abad ke-17 yang berkeliling dunia antara tahun 1640 sampai 1667 untuk mencari permata. Dia mengunjungi India yang pada waktu itu terkenal dengan banyak berlian berwarna berukuran besar dan membeli beberapa berlian, salah satunya Hope Diamond. Tavernier tiba kembali di Perancis pada tahun 1668, di mana ia diundang oleh Raja Perancis Louis ke-14 untuk mengunjunginya di istana, menceritakan petualangannya serta menjual berlian. Louis ke-14 membeli banyak berlian besar dan kecil, salah satunya adalah Hope Diamond. Tavernier dijadikan bangsawan, menulis kisahnya dalam beberapa buku, dan meninggal pada usia 84 tahun di Rusia. Menurut sejumlah rumor,
Tavernier tidak dapat menikmati keuntungannya karena ingin menyelamatkan putranya yang memiliki hutang yang cukup besar, dan dia sendiri sudah kehilangan sebagian besar kekayaannya. Dia memutuskan untuk kembali ke India. Sesampai di sana, dia menderita demam, mengamuk seperti orang yang kerasukan, dan setelah itu ia meninggal, tubuhnya dikoyak oleh sekawanan anjing liar. Tapi sekali lagi, tidak ada bukti yang kuat. Ini cuma rumor, teman-teman. Pada 1673, Raja Louis ke-14 memutuskan memotong ulang berlian untuk meningkatkan kecemerlangannya. Louis ke-14 secara resmi menamakannya Blue Diamond of the Crown, dan sering memakai berlian pada syal panjang di lehernya. Menurut informasi, Raja Louis ke-14 meninggal karena gangren, luka yang terinfeksi. Just info ya teman-teman, penyakit gangren ini ada hubungannya dengan diabetes. Matinya jaringan tubuh yang mensuplai darah sehingga membusuk dan harus diamputasi. Dan seluruh anak-anaknya meninggal ketika masih kecil dan hanya tersisa satu orang. Pada 1749, Raja Louis ke-15, pengganti Raja Louis ke-14, memerintahkan membuat mahkota untuk Order of the Golden Fleece menggunakan berlian biru, yaitu Hope Diamond dan Ruby. Raja Louis ke-15 meninggal karena penyakit cacar yang mengubah kulitnya menjadi koreng dan menghitam. Kematiannya sangat menyakitkan. Selanjutnya, setelah pemerintahan Raja Louis ke-15, mahkota diserahkan ke Raja Louis ke-16. Istri dari Raja Louis ke-16 ini adalah Mary Antoinette. Awalnya Raja Louis ke-16 ini dicintai rakyatnya. Tapi kemudian karena ketidakpintarannya dalam pemerintahan yang membuat Prancis terpuruk, pengangguran semakin bertambah, panen gagal, harga pangan selangit, orang-orang balik membencinya. Inilah yang memicu revolusi Prancis. Raja Louis ke-16 ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di pancung dengan guillotine. Seperti ini contoh dari gambar guillotine, teman-teman. 9 bulan kemudian, Mary Antoinette, istrinya pun dihukum mati dengan cara yang sama. Jadi teman-teman, berlian ini sudah ada di Prancis dari zaman Raja Louis ke-14 sampai Raja Louis ke-16. Setelah revolusi Prancis, perhiasan ditempatkan di gudang kerajaan atau yang disebut garde-meuble, tetapi tidak dijaga dengan baik. Gudang dirampok pada 1792 dan Hope Diamond menghilang. Pada tahun 1813, sebuah berlian biru besar 44 karat muncul kembali di London, dimiliki oleh Daniel Ellison pada tahun 1823. Tidak dapat dipastikan bahwa berlian biru di London adalah berlian yang sama yang dicuri dari garde-meuble, karena yang ada di London adalah potongan yang berbeda. Namun kebanyakan orang merasakan kelangkaan dan kesempurnaan berlian biru Prancis, dan berlian biru yang muncul di London memungkinkan seseorang memotong kembali berlian biru Prancis dengan tujuan menyembunyikan asal-muasal berlian ini. Raja George keempat dari Inggris membeli berlian biru dari Daniel Ellison, dan setelah kematian Raja George, berlian itu dijual untuk melunasi hutangnya. Raja George IV memiliki utang yang sangat besar sampai-sampai ia tak dapat membayarnya hingga kematiannya pada 1830. Akhirnya berlian tersebut
dijual melalui kolega pribadi di kalangan kerajaan. Pada 1839, berlian biru berada di tangan Henry Philip Hope, salah satu pewaris firma perbankan Hope & Co. Hope adalah seorang kolektor seni dan permata, dan ia memperoleh berlian biru besar yang membawa nama keluarganya. Henry Philip Hope belum menikah, dan saat ia meninggal pada tahun 1839, berlian Hope jatuh ke tangan keponakan tertuanya Henry Thomas Hope. Ketika Henry Thomas Hope meninggal di usia 54 tahun, berlian Hope menjadi milik istrinya dan cucunya, putra tertua kedua Lord Francis Hope. Karena perjudian dan pengeluarannya yang besar, Francis Hope meminta izin dari pengadilan untuk menjual berlian Hope pada tahun 1901. House of Lords akhirnya memberikan izin untuk menjual berlian. Pada tahun yang sama, Simon Frankel, seorang pengusaha perhiasan Amerika, membeli berlian Hope Diamond dan membawanya ke Amerika Serikat. Berlian berpindah tangan beberapa kali selama beberapa tahun ke depan, termasuk Sultan di Turki, aktris, pengusaha dari Rusia, dan berakhir dengan Pierre Cartier. Pierre Cartier telah menemukan pembeli yang potensial, yaitu Evelyn Walsh McLean, yang pertama kali melihat berlian pada tahun 1910 saat mengunjungi Paris bersama suaminya. Karena Nyonya McLean sebelumnya memberitahu Pierre Cartier bahwa benda-benda yang biasanya dianggap sebagai pembawa sial dan terkutuk berubah menjadi nasib baik baginya. Cartier menceritakan sejarah buruk berlian Hope. Penjualan itu dilakukan pada tahun 1911 dengan berlian dipasang di tengah 3 tingkat berlian putih besar dan kemudian menjadi liontin pada kalung berlian seperti yang kita lihat sekarang. Meskipun Nyonya McLean mengenakan berlian Hope sebagai jimat keberuntungan, yang lain melihat kutukan itu juga. Putra sulung McLean, Vincent, meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia baru berusia 9 tahun. Suaminya Ned lari dengan wanita lain dan kemudian meninggal di rumah sakit jiwa pada tahun 1941. Usaha penerbitan surat kabar keluarga mereka, The Washington Post, bangkrut, dan putrinya meninggal karena overdosis obat di usia 25 tahun. Nyonya McLean pada akhirnya jatuh miskin dan harus menjual koran untuk tetap bertahan hidup. 2 tahun setelah kematian Nyonya McLean, berlian itu dijual untuk melunasi hutang dari perkebunannya. Berlian itu dibeli oleh perancang perhiasan terkenal di New York, Harry Winston. Pada beberapa kesempatan, berlian ini sering dipinjamkan untuk dipamerkan dalam berbagai acara kegiatan sosial untuk mengumpulkan uang amal. Kalau dihitung total sudah 22 kali berlian ini berpindah tangan sebelumnya ya teman-teman. Harry Winston menyumbangkan berlian Hope ke Smithsonian Institution pada tahun 1958. Pada 10 November 1958, berlian Hope disambut oleh sekelompok besar orang di Smithsonian yang merayakan kedatangannya. Berlian Hope saat ini dipamerkan sebagai bagian dari koleksi permata dan mineral nasional di Museum Nasional Sejarah Alam untuk dilihat semua orang. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian apa benar Hope Diamond ini membawa malapetaka dan kutukan nasib sial bagi pemiliknya? Aku nggak terlalu percaya mitos, tapi sepertinya setiap kejadian buruk yang menimpa keluarga pemiliknya sepenuhnya mungkin bukan cuma pengaruh dari mitos Hope Diamond,
yang dikutuk ini. Bisa jadi konflik keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi pemicu dalam setiap permasalahan. Oke teman-teman, kita sampai di akhir video. Terima kasih buat kalian yang setia menonton video aku dari awal sampai sekarang. Oh ya, aku juga suka film horor, kriminal, dan detektif. Gimana kalau next video aku akan bercerita tentang film yang sudah aku tonton. Pastinya bagus and recommended buat kalian semua. Makanya subscribe channel aku teman-teman biar nggak ketinggalan video yang menarik dari aku. Jangan lupa tonton next video aku, subscribe and share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.